1-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustra. Baiklah Pak Ali, sebentar kita akan melaksanakan coaching. Siap. Bapak akan berperan sebagai coach dan akan dibantu oleh Bu Fitri nanti sebagai coaching. Siap. Jadi perlu kita ingat kembali pada saat kita melakukan coaching, Siap. ada prinsip yang harus dijalankan. Prinsip coaching yang akan dijalankan yang pertama itu kemitraan. Bagaimana posisi kita itu sama dengan coaching, kita tidak merasa lebih di atas atau lebih bawah setara ya. Kemudian bagaimana prosesnya kreatif sehingga coach bisa menggali ide-ide kreatif dari coachnya. Kemudian bagaimana coach bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Nah, 3 kompetensi yang akan kita kembangkan di sini yaitu bagaimana kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Bagaimana pikiran, tubuh, dan perasaan Bapak hadir secara utuh ketika melaksanakan coaching. Kemudian mendengarkan secara aktif. Ingat untuk selalu mendengar coachingnya selesai berbicara. Kemudian kita melanjutkannya seperti itu. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot agar kita bisa melihat atau memaksimalkan memancing ide-ide kreatif dari si coach ini. Nah, dari 3 kompetensi ini, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot, bagaimana pertanyaan berbobot kemudian bisa memancing si coaching. Oke, baiklah. Kemudian kompetensi yang mau dikembangkan, yang ingin dilihat secara spesifik dari coachingnya itu apa? Kompetisinya mungkin saya ingin mana nanti saya bisa memaksimalkan potensi yang ada pada si coach ini. Dalam hal ini begitu seperti itu. Oh iya, jadi lewat pertanyaan yang berbeda nanti akan Bapak ingin melihat bagaimana potensinya si coach ini bisa dimaksimalkan. Apakah dia bisa mampu menyelesaikan masalahnya atau tidak? Oh iya. Kemudian indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang akan Bapak lakukan sebentar, apa kira-kira yang menjadi indikator sehingga Bapak merasa itu berhasil Bapak kembangkan, kompetensi itu berhasil Bapak kembangkan dalam diri coaching? Mungkin apabila si coach ini dapat menyelesaikan masalahnya seperti itu. Seperti itu kompetensi itu yang saya kembangkan lalu. Oh iya, jadi indikatornya ketika si coach bisa menyelesaikan masalah dari yang berasal dari ide-idenya sendiri. Oke, baiklah Pak Ali, mari kita melaksanakan coaching sebentar bersama dengan Ibu Fitri. Siap. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik-baik ya gitu? Iya. Oke, baik. Begini Bu Fitri, Iya Pak. selama 15 menit kemudian ke depan ini kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan ini? Oh iya Pak, begini Pak, saya mau bercerita tentang masalah saya di kelas Pak. Saya memiliki 3 siswa itu kayak kurang bersemangat di dalam belajar Pak, seperti itu. Oh, jadi ceritanya ini Putri ada siswa atau 3 orang yang kurang bersemangat begitu? Iya Pak, iya betul. Bersemangatnya pada saat pembelajaran berlangsung begitu? Iya Pak. Oh, luar biasa ini Bu Putri. Terus Bu Putri, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Iya Pak, saya sangat mengharapkan sekali solusi untuk saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menumbuhkan semangat terhadap murid saya ini dalam belajar. Oh begitu, jadi iya, ceritanya ini Putri ingin mendapatkan solusi di. Iya Pak, iya, betul. Gitu. Terus Ibu Putri, menurut Ibu Putri apa kira-kira yang membuat murid kita itu kayak tidak bersemangat pada saat pembelajaran berlangsung? Iya Pak, kalau saya perhatikan mereka kurang bersemangat karena mungkin tidak tahu dengan bagaimana cara mereka menulis. Iya Pak, karena
kalau menurut yang saya lihat itu kayak pusing, mereka tuh kayak pusing ketika mau menulis. Selalu juga bertanya, Bu, bagaimana ini Bu, bagaimana caranya ditulis Bu? Ya mungkin karena mereka agak bingung bagaimana cara memulai menulisnya. Oh begitu. Iya, Pak. Artinya dia malas menulis begitu. Ya mungkin juga. Tapi rajin di pergi sekolah ya Bu ya? Ya alhamdulillah, hampir setiap hari murid saya 100% hadir. Oh begitu. Tadi saya dengar bahwa murid Ibu bingung ya. Iya, Pak. Kira-kira menurut Ibu apa kira-kira yang membuat murid kita itu bingung seperti itu? Iya, mungkin karena cara saya mengajar Pak itu mungkin kurang bervariasi mungkin Pak. Iya, karena saya hanya akhir-akhir ini hanya memberikan pembelajaran dengan menulis di papan tulis. Oh Iya, begitu. seperti itu Pak. Berarti pada saat pembelajaran itu kurang bervariasi ya. Nah, terus apa usaha Ibu terhadap murid Ibu sehingga murid Ibu itu artinya bisa bersemangat dalam pembelajaran seperti itu? Oh iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa mungkin saya kurang bervariasi dalam mengajar. Mungkin saya akan mungkin saya akan bertanya dulu Pak ya kepada murid saya. Iya, betul. Alasan mereka kenapa malas menulis, kenapa sampai bingung dan pusing dengan semua pembelajaran yang saya berikan. Iya. Kemudian saya akan mencari tahu lagi seperti itu. Terus pertanyaannya Bu, apakah selama ini metode yang kita lakukan itu sudah tepat untuk murid-murid Ibu itu? Jangan sampai metode Ibu yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung artinya kurang tepat ya begitu. Atau ada mungkin metode yang kita akan rencanakan nanti sehingga murid Ibu ini bisa bersemangat seperti itu. Mungkin saya akan lebih mengintrospeksi diri Pak ya, mungkin karena pembelajaran saya yang kurang menarik mungkin Pak. Jadi di sini mungkin saya akan lebih memvariasikan cara mengajar saya. Kurang menarik dan bervariasi ya. Terus Bu, kira-kira menurut Ibu adanya seperti apa itu yang bervariasi itu yang seperti apa? Pembelajaran bervariasi, idealnya pembelajaran bervariasi itu menurut saya Pak ya, memberikan pembelajaran bukan hanya satu topik saja, satu bentuk saja, tapi memberikan pembelajaran itu dengan berbagai macam konten. Misalkan ada yang diberikan berupa buku, ada juga yang diberikan berupa poster, dan lain sebagainya. Jadi nanti itu kita akan memberikan semacam pembelajaran bervariasi diantaranya itu memberikan melalui YouTube ya, atau apa lagi, atau adakah usaha lain Bu selain dari yang kita bilang tadi itu? Iya kan, di dalam pembelajaran bervariasi itu kan kita tidak hanya menggunakan satu metode mengajar saja yang kayak misalkan metode ceramah ya, kita hanya monoton kepada metode ceramah, tapi bervariasi itu menurut saya Pak, ketika kita mengajar dengan berbagai macam trik. Ya, misalkan di dalam mengajar itu kita memberikan banyak kegiatan kepada murid. Di antaranya selain kegiatan menulis, ada juga kegiatan seperti diselingi dengan menyanyi, diselingi dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lainnya yang membuat murid kita lebih aktif. Seperti itu yang dikatakan kalau menurut saya yang bervariasi Pak. Dan saya mungkin juga akan mulai menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena pernah saya membaca itu bahwa berdiferensiasi itu belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, jadi
di dalam mengajar itu bukan hanya monoton kepada ceramah, tapi katanya itu kita harus memetakan dulu bagaimana cara memetakan itu murid kita kesiapan belajarnya ya, sehingga di dalam mengajar itu bisa lebih bervariasi lagi Pak, seperti itu Pak. Oh, jadi inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu berarti bervariasi Bu ya? Iya Pak. Oh, seperti itu Bu. Terus Bu, dari beberapa metode yang kita sampaikan tadi itu, kira-kira Bu, untuk kedepannya ini Bu, dari ketiga metode yang kita rencanakan ini, menurut Ibu metode apa yang paling tepat sehingga murid Ibu ini artinya tidak mengatasi masalah Ibu nih terkait dengan murid kita yang malas seperti itu? Iya Pak. Itu tadi Pak, mungkin saya akan melakukan dua hal, yaitu bertanya kepada murid dan apa masalahnya, dan melakukan metode menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu, jadi nanti kita bertanya kepada murid, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Terus selang itu ada lagi ya? Mungkin saya akan mencari beberapa penjelasan atau mengenai berdiferensiasi ini di beberapa media ya, seperti media YouTube, dan juga kepada rekan-rekan saya yang lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh seperti itu Bu ya. Oke Bu. Terus Bu, untuk kedepannya Ibu, kira-kira Bu, menurut Ibu siapa yang akan membantu Ibu ini dalam mengatasi masalah Ibu ini? Ya mungkin rekan saya di sekolah dan juga kepala sekolah Pak, mungkin bisa membantu saya. Masih ada lagi Bu selain dari rekan sejawat atau kepala sekolah? Saya rasa mungkin bisa berkonsultasi dengan pengawas saya, pengawas bina di kecamatan saya. Oke Bu, tadi kan dari internal sekolah. Iya Pak. Bu, kira-kira Bu, untuk mengatasi masalah Ibu dari pihak luar lah, ada kira-kira yang bisa membantu Ibu? Kalau dari pihak luar mungkin saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya atau wali murid saya ini. Oh begitu ya, penting sekali itu Bu. Iya. Untuk orang tua, karena jangan sampai anak itu kan biasa ada masalah di orang tuanya sehingga dia malas belajar. Kemudian terus apa rencana Ibu ke depannya sehingga murid Ibu ini tidak malas lagi dalam hal dalam proses pembelajaran? Ya itu tadi Pak, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas saya Pak. Begitu. Iya, Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Terus kapan Ibu akan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, Pak. Saya mungkin akan melaksanakannya 2-3 hari ke depan Pak, karena saya mau merancang dulu ini Pak proses pembelajarannya ke dalam RPP. Jadi mungkin saya akan melaksanakannya di hari ketiga Pak. Oh Iya, seperti itu ya. Bagus sekali sebenarnya rencana Ibu ini, karena saya pikir bahwa metode yang kita akan laksanakan ini saya kira bagus sekali dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Terus Bu, semoga rencana Ibu ini dapat terlaksana dengan baik, kemudian hasilnya saya tunggu ya Bu. Iya, Pak. Terus Bu, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita sore ini? Oh iya Pak, dari perbincangan kita saya mendapatkan begitu banyak solusi atas segala permasalahan saya, mulai dari bekerja sama dengan rekan guru, kepala sekolah, pengawas bina, sampai kepada orang tua. Dan yang terakhir saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas saya Pak. Oh luar biasa ini.
mudah-mudahan Bu apa yang Ibu rencanakan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kedepannya artinya kita memacu diri kita sehingga pembelajaran yang kita harapkan untuk murid kita dapat terlaksana dengan baik. Jadi Bu, demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi bareng untuk bagaimana kedepannya untuk pendidikan kita di Kabupaten Goa, khususnya di Kecamatan Bangujung. Iya Pak. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Baiklah Pak Ali. Yeah. Saya sudah melihat proses coaching yang Bapak laksanakan tadi Siap. bersama coachingnya. Yeah. Nah, selama proses coaching tadi apa-apa yang sudah Bapak lakukan? Yang saya dulu lakukan tadi, saya menggali tadi terkait dengan bagaimana si ibu ini terkait dengan permasalahannya di kelas. Tadi kan kita sudah punya indikator ketercapaian Iya. pengembangan yang diinginkan. Apakah indikator yang Bapak harapkan tadi ini muncul sudah tercapai? Ya ada sih sudah tercapai, tapi mungkin lebih bisa digali lagi kembali untuk mencapai itu. Oke. Tadi setelah melihat mengamati percakapan coaching Bapak sebagai sudah coachingnya, saya menulis beberapa catatan. Di antaranya itu ketika Bapak menggali potensinya, ketika Bapak menggali ide-ide dari coaching, terkadang itu masih ada asumsi-asumsi yang Bapak keluarkan. Misalnya ada penilaian-penilaian terhadap coachingnya ketika Bapak. Nah, sebaiknya itu tidak dilakukan. Maksudnya lebih dihindari kita memberikan penilaian terhadap coaching. Ya, kita harus menepis ketika muncul keinginan untuk menilai itu agar tidak dilakukan kita memberikan coaching. Kita tidak melakukan penilaian terhadap coachingnya seperti itu. Kemudian kita kan sudah melakukan observasi tadi. Setelah saya mengobservasi tadi, kompetensi apa lagi nih? Tadi kan kompetensi yang lebih ingin dikembangkan itu kepada coachingnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, apalagi yang ingin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan kan ada 3 kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi? Iya. Baik, mungkin yang saya ingin kembangkan lagi adalah terkait dengan mendengarkan secara aktif. Tadi saya lihat bahwa saya sebagai coach juga yang mungkin kurang maksimal dalam hal memberikan pertanyaan kepada si coach tadi. Oh iya, baiklah Pak, kita sudah berada di penghujung. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah mendengarkan secara aktif. Bagaimana Bapak sebagai coach bisa mendengarkan coachingnya dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Salam. Rek, Bang. Apa gua? Selanjutnya